Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaswi Abi Dirawa. Saya salah satu anggota kelompok 5, yang dimana kelompok kami mengangkat materi teori kultivasi. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Giriswandi dari kelas 2C Ilmu Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Raka Pratama, saya dari kelas 2C Ilmu Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajwa Praulan, saya dari kelompok 5. Di sini saya izin untuk memberikan sedikit materi atau informasi tentang sejarah dan definisi teori kultivasi. Yang pertama, saya akan sedikit menjelaskan definisi teori kultivasi. Apa sih teori kultivasi itu? Kultivasi teori itu merupakan salah satu teori komunikasi massa yang mencoba menjelaskan keterkaitan antara media komunikasi atau dalam hal ini adalah televisi dengan tindak kekerasan. Teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa para pecandu televisi membangun keyakinan yang berlebihan bahwa dunia itu menakutkan. Lebih-lebih televisi merupakan salah satu media komunikasi massa yang dimana informasi yang disajikan bisa menjangkau massa dalam skala yang luas, dan informasi yang cenderung bernuansa kekerasan lebih digambarkan pada kejadian sehari-hari atau kejadian yang ada di sekitar kita. Itu saya sedikit memberikan informasi tentang definisi teori kultivasi, dan selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan sejarah teori kultivasi itu sendiri. Teori kultivasi atau cultivation theory pertama kali dikenalkan oleh Profesor George Graeber, dekan. Beliau merupakan dekan emeritus dari Ann Arbor School for Communication di Universitas Pennsylvania. Riset pertamanya pada awal tahun 1960-an tentang proyek indikator budaya atau Cultural Indicator Project untuk mempelajari pengaruh menonton televisi, di mana Graeber dan koleganya di Ann Arbor School for Communication ingin mengetahui dunia seperti apa, dunia nyata seperti apa yang dibayangkan dan dipersepsikan penonton televisi. Tradisi pengaruh media dalam jangka waktu panjang dan efek yang tidak langsung menjadi kajiannya. Graeber menyatakan televisi itu sendiri merupakan salah satu kekuatan yang secara dominan mempengaruhi masyarakat sekitar. Televisilah yang menjadi sarana utama masyarakat untuk belajar tentang dunia. Orang-orang yang nilai-nilainya utama masyarakat untuk belajar tentang dunia, serta adat kebiasaannya. Apa yang ditayangkan televisi dipandang sebagai sebuah kehidupan nyata. Jadi sesuatu yang saya tangkap dari sejarah ini, mungkin beliau menganggap televisi itu merupakan salah satu yang nyata, tidak ada bedanya dengan keseharian kita yang ada di sekitar. Jadi apa yang dipandang di televisi dipandang sebagai sebuah kehidupan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Persepsi apa yang terbangun di benak Anda tentang masyarakat dan budaya sangat ditentukan oleh televisi. Jadi yang disajikan oleh televisi itu dan dikonsumsi oleh masyarakat itu ada segelintir masyarakat itu mempercontoh atau memperlakukan apa yang di televisi itu dan diterapkan di kehidupannya sehari-hari. Oke, sekian dari saya. Bila ada kata-kata salah itu datangnya dari saya. Bila ada kata-kata baik dan bermanfaat itu datang dari Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.
Di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokohnya yang terlibat teori kultivitas. Tokoh-tokoh yang terlibat teori kultivitas adalah ada Giorgio Gibner. Dr. Giorgio Gibner dilahirkan Hungari, kemudian pindah ke Amerika Serikat tahun 1939. Mereka BA-nya dari Universitas California dan MS dan PhD dari Universitas California Selatan. Giorgio Gibner adalah profesor dan dekan Annenberg School for Communication, Universitas Pennsylvania dari 1964 sampai 1939. Ia kemudian menjadi suatu peneliti dan guru yang mandiri. Dan dia mengunjungi tokoh-tokoh dan profesor di banyak negara. Di antara yang dia kunjungi adalah dosen di Universitas Athens, Yunani, profesor Universitas Amerika, Washington, DC, profesor Universitas Budapest, Hungari, profesor Universitas Salesian, Italia, dan lain-lain. Sebelum bergabung di Universitas Pennsylvania, ia mengajar dan menjadi ahli di berbagai universitas, diantaranya adalah di Institut Riset Komunikasi, Universitas Illinois, Universitas California Selatan, El Camino Perguruan Tinggi, Torrance Cole, dan Johannes Muir Perguruan Tinggi. Pasadena, Cal-nya US. Gibner juga bergabung untuk melakukan riset-riset dan juga bergabung dengan badan-badan atau komisi-komisi, diantaranya adalah riset internasional yang didukung oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Nasional, Institut Kesehatan Mental Nasional, Riset Internasional dan Pertukaran atau IRAX, Komisi Pengawas Presiden atas penyebab dan pencegah terhadap kekerasan, ahli Badan Penasihat Umum Ilmiah atas televisi dan perilaku sosial, Serikat Sekerja para Aktor Layar, Komisi Pengawas Hak Sipil, Lembaga Robert Kayu Johnson, dan organisasi lainnya. Selain disebutkan seperti di atas, Giorgio Gibner juga aktif sebagai editor eksekutif jurnal komunikasi yang triwulan dan editorial dan ensiklopedia komunikasi internasional. Di sini ada banyak buku jurnal, yaitu yang dibuat oleh Gibner. Ada judul Mass Media Policies in Czech Cultures, A Course Cultural Study, Lateral to the Communication in Tactive, Violence Profile nomor 11, Culture Wars and Liberating Alternative, What Conglomerate Media Control Means for America and World, The Global Media Debate, Violence and Terror in the Media, International Encyclopedia of Communication, World Communication, Communication in the 21st Country, Mass Media Policy in Changes Culture, Communication Technology and Social Policy, Analisis Kultivitas. Dewasa ini Gibner juga tampak aktif dalam gerakan media literasi yang bertujuan untuk melakukan penyadaran dan pemberdayaan halayak media agar tidak dirugikan dengan kehadiran media industri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu asumsi dasar dari teori kultivasi. Teori kultivasi itu berarti penguatan, pengembangan, perkembangan, penamaan, atau peretaan. Maksudnya itu bahwa terpaan media, khususnya televisi atau TV, mampu memperkuat persepsi halayak terhadap realitas sosial. Hal ini tampak pada hipotesis dasar analisis kultivasi, yaitu semakin banyak waktu seseorang dihabiskan untuk menonton televisi, maka semakin banyak orang juga seseorang tersebut bahwa mereka menganggap realitas sosial tersebut sama dengan apa yang digambarkan di televisi. Teori kultivasi sendiri mengajukan 3 asumsi dasar untuk mengedepankan gagasan bahwa realitas diperantarai oleh televisi untuk menyebabkan halayak menciptakan realitas sosial mereka sendiri. 3 asumsi dasar tersebut yaitu, yang pertama, ada TV adalah hal yang media. TV adalah media yang sangat berbeda. Yang kedua, TV membentuk cara masyarakat berpikir dan berinteraksi. Yang ketiga itu, pengaruh TV itu sangatlah Konsep dasar dari teori kultivasi.
Yang pertama itu ada diferensial kultivasi. Merupakan persentase perbedaan dalam respon antara penonton televisi yang dibagi menjadi dua, yaitu penonton televisi kelas berat, yang kedua juga itu penonton televisi kelas ringan. Yang kedua ada mainstreaming, merupakan sebagai kemampuan memantapkan dan menyeragamkan sebagai pandangan di masyarakat tentang dunia di sekitar, atau TV stabilize and homogeneous views within a society. Yang ketiga itu ada resonance, atau yang pengertiannya itu mengimplikasikan pengaruh pesan media dalam persepsi realita, dikuatkan ketika apa yang dilihat orang di televisi adalah hal yang mereka lihat dalam kehidupan nyata. Ini sering terjadi ketika kita nonton televisi. Nanti ada dibahas di pembahasan bagian di studi kasus ya teman-teman. Di sini saya akan membacakan tentang studi kasus dari teori kultivasi. Kelompok kami mengambil kasus tentang dampak sinetron dari Anak Langit. Sinetron Anak Langit adalah salah satu sinetron yang di dalamnya mengandung muatan konten negatif. Sinetron Anak Langit yang tayang di SCTV pada jam 19.30 berkisah tentang anak laki-laki yang berasal dari panti asuhan bergabung dalam satu geng motor berusaha membantu temannya untuk mendapatkan cinta seorang gadis dengan bersaing dengan ketua geng motor lainnya. Tetapi tak jarang bersaing dengan menggunakan berbagai macam kekerasan dan juga tindak kejahatan yang mudah ditiru para penontonnya. Pada dasarnya, kisah ini merupakan sebuah hiburan bagi para masyarakat luas karena ceritanya akrab dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Tetapi dalam penayangan Anak Langit terlalu banyak mengeluarkan adegan perkelahian berujung kekerasan, seperti berkelahi dengan saling memukul dan menendang, melakukan aksi kejahatan yang mudah ditiru, dan tak jarang ada beberapa kalimat kasar yang keluar dalam dialog sang pemain. Kami menemukan anak-anak yang berdialog dengan teman-temannya dengan meniru dialog-dialog yang dipopulerkan dalam adegan sinetron tersebut. Hal ini karena anak-anak tersebut mengidolakan tokoh dalam sinetron itu, sehingga mereka juga berbicara dan bersikap dengan meniru tokoh dalam sinetron. Hal ini berbahaya karena anak-anak sudah mencari idola yang salah, yang beberapa dari nilai-nilai yang ditanam oleh guru atau orang tua. Sekian contoh studi kasus yang saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.